Biasanya seseorang yang ingin menjadi ketua umum partai itu eh, berproses dulu, berproses dulu menjadi anggota, menjadi apa, sekelas ketua PAC, ketua DPC, sampai ketua DPW, sekelas provinsi, kemudian melangkah di politik nasional. Lalu mungkin dari sana bisa menjadi ketua umum partai politik setelah sekian lama berproses. Tapi sepertinya itu tidak berlaku kalau kalian itu anak presiden misalkan. Karena kenapa? Ya kita tahu bahwa kemarin anak bungsu dari Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, dia masuk PSI dan menjelang beberapa hari tiba-tiba diumumkan sebagai ketua umum PSI. Wah, ini kan luar biasa, tapi itu memang tidak ada persoalan karena di PSI tidak ada aturan yang mengatur bahwa kader harus berproses lebih dulu baru bisa menjadi ketua umum partai. Nah, kalau di PSI terserah. Nah, contohnya ya Kaisang. Kaisang baru masuk sudah menjadi ketua umum PSI. Nah, apakah yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi yang jelas, di balik ini semua ada pesan yang ingin disampaikan oleh penguasa, yaitu Pak Jokowi. Siapa Pak Jokowi? Ya, ayah dari Kaisang. Ingin menyampaikan pesan bahwa ya harusnya sepertinya kekuasaan ini ingin hanya ada dua poros antara Prabowo dengan Ganjar, mengawinkan Prabowo dengan Ganjar, kemudian poros perubahan yaitu Anies dan Caimin yang sudah deklarasi lebih dulu. Nah, tapi sepertinya penguasa yaitu Pak Jokowi tidak mampu mengawinkan kedua capres ini karena PDIP masih masih ngotot bahwa Ganjar harus menjadi capres. Alasannya ya PDIP sebagai partai penguasa, bahkan dia berhak untuk mengusung capres-capres sendiri karena sudah memenuhi ambang batas itu. Nah, di sini karena Pak Jokowi mungkin tidak bisa mengawinkan dua capres ini prediksi nih ya, karena tidak bisa mengawinkan dua capres ini sehingga kemudian memasang Kaisang sebagai ketua umum dari PSI. Kenapa kemudian kok PSI? Kenapa kok tidak partai lainnya ya? Nah, dulu pernah ada politisi yang mengatakan bahwa PSI itu menggerus ceruk dari suara PDIP. Makanya kemudian sampai hari ini antara PSI dan PDIP itu ya selalu ya saling sikut ya, saling mengkritik. Bahkan di banyak kesempatan Kris Natali itu ya memberikan sindiran bahwa ini partai bocil, ini partai kecil, partai ya seperti itulah. Itu sebetulnya menyindir PDIP yang berulang kali mengkritik PSI soal deklarasi Ganjar itu. Ya PDIP mungkin jengkel karena kehadiran PSI itu justru menggerus ceruk dari PDIP. Makanya kemudian Pak Jokowi memberikan pesan itu. Kalau kemudian PDIP tidak legowo misalkan memberikan Ganjar sebagai cawapres dari Prabowo, ya PSI ini bakal lolos threshold atau ambang batas dengan mengeruk suara atau ceruk dari PDIP akan semakin besar. PDIP
bisa jadi akan semakin turun suaranya, dan tidak, ya bisa jadi tidak akan seperti sekarang sampai 120 suara sekian itu di Pilpres di Pileg 2024 nanti. Ya, kita lihat saja bagaimana apakah cara ini atau pesan yang disampaikan Pak Jokowi ini dengan meletakkan Gibran di PSI akan dibaca atau akan diterima oleh elit PDIP, terutama Ketua Umum PDI yaitu Bu Mega, yang memang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa capres dan cawapresnya.